Hidup kami, perkataan kami bagi-Mu Tuhan. Dengan apa kami bawa selain ucapan syukur Tuhan. Kami mau mengingat kebaikan-Mu Tuhan. Saat kami sesat Tuhan, saat kami tertindih Tuhan, saat kami Tuhan diperlakukan tidak adil, Yesus, Engkau di tengah kami dan Engkau melihat kami Tuhan. Engkau maha tahu dan Engkau tahu pengharapan kami. Yesus yang kami sembah, Yesus yang hidup Tuhan. Karena itu kami percaya, yakin teguh Tuhan. Haleluya, haleluya. Kami berani Tuhan, karena Yesus yang sudah memberikan rohnya kepada kami Tuhan. Harabaya syarabala. Ya Yesus, terima kasih Tuhan. Sebab firman-Mu berkata, pencobaan-pencobaan yang kami alami itu pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kami dicobai melampaui kekuatan kami Tuhan. Solusinya sudah ada. Permasalahan kami sudah beres Tuhan. Dan kami bisa terima sukacita Tuhan. Iman Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Bahkan kami bisa berharap dan terus mengasihi saudara keluarga kami Tuhan. Haleluya Yesus. Mari jangan hilang momen sama Bapak kita, Bapak Ibu. Fokus menyembah Dia. Besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Yes Lord. Thank you Jesus. Terima kasih. Shikaralabaya shandaraba. Kami merdeka Tuhan, kami bukan budak Tuhan. Kami merdeka, kami anak Bapa, kami ahli waris. Kami klaim setiap janji-janji Tuhan buat hidup kami Tuhan. Dan olehnya kami bisa hidup Tuhan berkemenangan. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku. Kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Ya Yesus, terima kasih. Haleluya, haleluya. Thank you Jesus. Arti kehadiran-Mu Tuhan dalam hidup kami Yesus. Penyertaan-Mu sempurna buat hidup kami Tuhan. Mari angkat tangan kita Bapak Ibu. Kita mau menghadap Tuhan. Penyertaannya sempurna buat kita. Haleluya Jesus. Thank you, Lord. Engkau berarti buat kami Tuhan. Engkau yang menopang kami selama ini Tuhan. Engkau yang akan menopang kami juga ke depan Tuhan Yesus. Kami percaya Yesus. Jalan-Mu tak terselami oleh setiap hati kami. Namun satu hal ku percaya, ada rencana yang indah
katakan sama-sama, buka suara kita ya Bapak Ibu. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Ya Yesus, haleluya. Ini ungkapan syukur kami Tuhan, ungkapan iman kami Tuhan, keputusan kami Yesus terus menyembah-Mu Tuhan dalam segala kondisi keadaan Tuhan. Kami akan terus menyembah-Mu Yesus. Haleluya. Janji-Mu tak terselami oleh setiap hati kami, namun satu hal ku percaya, ada rencana yang indah, tiada terduga kasih-Mu, heran dan besar bagiku arti kehadiran-Mu selalu nyata di dalam hidupku. Penyertaannya sempurna, sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Sebab kami umat-umat yang lebih dari pemenang Tuhan. Kami percaya dan terus berkatakan firman-Mu dalam hidup kami Tuhan. Kami lebih dari pemenang sebab Engkau Allah yang dahsyat. Bumi dan langit kepunyaan-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus. Berikan kami Tuhan mukjizat bagi yang membutuhkan, kekuatan buat yang lemah Tuhan. Kami semua siap untuk bersuka cita seperti orang yang bersorak-sorai Tuhan Yesus. Kami terima janji Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari buka mata kita Bapak Ibu. Kita mau bersorak-sorai sama Tuhan. Kita mau nyanyi lagu praise. Amin. Sebab kita lebih dari pemenang. Ada muka-muka yang bahagia walaupun subuh-subuh ya Bapak Ibu. Terima kasih Yesus. Haleluya. Dari pemenang dalam segala perkara, iblislah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Sama-sama katakan dengan iman Bapak Ibu. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblislah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari
sukacita Bapak Ibu. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Lebih dari pemenang dalam segala perkara, iblislah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Katakan haleluya. Kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Haleluya. Kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Haleluya. Bangkit gereja Tuhan, karena kita lebih dari pemenang. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Kita lebih dari pemenang. Amin. Terima kasih Tuhan. Haleluya buat janjimu. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Betapa hebat, betapa kuat Allah kita. Mari kita mau panasin diri kita pagi-pagi Bapak Ibu. Kita Bapak Ibu, jangan sampai hilang. Ayo semangat. Berkuasa di bumi di surga, bertahta dalam kemuliaan. Dialah Tuhan Allah kita, namanya berkuasa, pembebas umatnya. Saya ditemanin Sydney Muhede pagi-pagi nih. Haleluya. Betapa hebat, betapa kuat dasarnya Allah kita. Yes. Tuhan Allah kita, seperti Daud kami akan menari Tuhan. Apapun yang terjadi di sekitar kami, kami akan menari Yesus. Haleluya. Katakan sama-sama Bapak Ibu. Berkuasa di bumi di surga, bertahta dalam kemuliaan. Dialah Tuhan Allah kita, namanya berkuasa, membebas umatnya. Betapa hebat, betapa kuat dahsyatnya Allah kita. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat dahsyatnya Allah kita. Dia bernama Yesus Raja segala raja, Tuhan Allah kita. Hallelujah Jesus, thank you Jesus. Engkau berkata di atas puji-pujian kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Glory, glory to your name Lord. Haleluya. Terima kasih Yesus. Mari buka suara kita Bapak Ibu. Ada kuasa dalam puji-pujian. Betapa kuat dahsyatnya Allah kita. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat dahsyatnya Allah kita. Dia bernama Yesus.
pujian kami Tuhan. Haleluya. Dia bernama Yesus Raja segala raja, Tuhan Allah kita. Tuhan Allah kita. Katakan sama-sama, Tuhan Allah kami. Tuhan Allah kita. Haleluya. 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 Terima kasih Tuhan. Thank you Jesus. Thank you Lord. Ya Bapak Ibu, saya suka praise somehow karena dengan bersuara besar saat kita bicara dengan suara yang besar sampai telinga kita kedengaran, itu firman Tuhan itu lebih mengakar kuat di dalam diri kita dan itu akan membakar semangat kita untuk tetap semangat dalam hal apapun setelah penyembahan. Seperti itu ya Bapak Ibu, saya serahkan kepada yang bertugas selanjutnya. Baik, Bapak Ibu, Shalom. Kita akan berdoa untuk firman Tuhan dan kita semua. Terima kasih Bapa untuk berkat Tuhan yang luar biasa yang kami nikmati hingga pagi hari ini. Dahsyat Tuhan, luar biasa. Kami mengucap syukur punya Allah yang hebat. Roh Tuhan tetap bersama dengan kami, sehingga kami mendapatkan rema dari firman Tuhan. Kami lakukan untuk perubahan kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Haleluya, amin. Ya, dahsyat ini pujian pagi hari ini. Tadi udah kedinginan, ya. Kemudian ada lagi kondisi kurang fit, batuk, flu, tapi mengikuti pujian hari ini luar biasa. Terima kasih Bu Ana. Pak Kiani, mohon Pak Kiani. Untuk pemimpin biduan menurut lagu suara terdengar ya Pak? Belum Pak, belum ada Pak. Ini oke ya? Sudah Pak, oke. Untuk pemimpin biduan menurut lagu merpati di pohon-pohon tarbantin yang jauh. Miktam dari Daud ketika orang Filistin menangkap dia di Gat. Kasihanilah aku ya Allah, sebab orang-orang menginjak-injak aku. Sepanjang hari orang memerangi dan mengimpit aku. Seteru-seteruku menginjak-injak aku sepanjang hari. Bahkan banyak orang yang memerangi aku dengan sombong. Waktu aku takut, aku ini percaya kepadamu. Kepada Allah yang firman-Nya aku puji, kepada Allah aku percaya, aku tidak takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Sepanjang hari mereka mengacaukan perkaraku. Mereka senantiasa bermaksud jahat terhadap aku. Mereka mau menyerbu. Mereka mengintip, mengamat-amati langkahku, seperti orang-orang yang ingin mencabut nyawaku. Apakah mereka dapat luput dengan kejahatan mereka? Runtuhkanlah bangsa-bangsa dengan murka-Mu ya Allah.
Sengsaraku engkaulah yang menghitung-hitung. Air mataku kau taruh ke dalam kirbatmu. Bukankah semuanya telah kau daftarkan? Maka musuhku akan mundur pada waktu aku berseru. Aku yakin bahwa Allah memihak kepadaku. Kepada Allah firman-Nya aku puji. Kepada Tuhan firman-Nya aku puji. Kepada Allah aku percaya. Aku tidak takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Nazarku kepadamu ya Allah akan kulaksanakan, dan korban syukur akan kubayar kepadamu. Sebab engkau telah meluputkan aku daripada maut, bahkan menjaga kakiku sehingga tidak tersandung. Maka aku boleh berjalan di hadapan Allah dalam cahaya kehidupan. Terima kasih Pak Kianli. Ya, Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, pada hari ini kita membaca merenungkan Mazmur 56. Merupakan Mazmur Miktam dari Daud, yaitu Mazmur emas, di mana dia punya pengalaman yang begitu susahnya ketika dia menghadapi masalah di Mazmur 56 ini. Nah, Bapak Ibu, tadi malam saya terus merenungkan. Yang pertama saya mau minta izin. Saya udah mau hubungi Pak John Winata ya, dengan maksud dan tujuan supaya saya tidak membawakan firman Tuhan pada hari ini. Ya, karena memang pertama saya mau cari alasan. Karena memang saya kondisinya masih belum fit, batuk gitu ya, kemudian flu. Tadi malam sampai bernapas enggak. Tapi pemikiran kesusahan yang saya alami, ini COVID nggak ya? Nah itu menjadi satu ini. Tapi nanti saya pikir ya saya mau minta di swab dulu lah ya untuk memastikan. Tapi istri saya bilang itu bukan COVID itu, karena memang dimulai saya makan gorengan. Ya, jadi gorengan ya nachos itu. Jadi kayaknya enak banget, dan yang makan nachos itu cuma saya sendiri, padahal di tempat itu ada 4 orang gitu ya. Tapi mereka nggak makan, tapi saya pikir saya udah pesan, sayang juga gitu. Akhirnya saya banyak makan. Dan kemudian mulai terasa tenggorokannya. Memang agak sensitif kalau misalkan makan goreng-gorengan itu di saya gitu. Itu salah satu saya pikir, aduh Tuhan ini benar nggak, gimana gitu ya. Nah, sampai sekarang juga batuknya masih, dan batuknya itu kering. Jadi kalau misalkan batuk itu langsung larinya ke kepala, dan itu langsung terganggu. Ya. Nah, saya jadi teringat tentang pengalaman Daud ya di Mazmur 56 ini. Ya. Terus lu gitu aja mau minta hubungin Pak John gitu. Akhirnya saya nggak berani hubungin Pak John. Ya. Jadi hanya batuk aja udah ini. Nah, Mazmur yang Anda baca sekarang ini, kalau baca ini lebih parah daripada batuk gitu. Nah, kenapa tidak teruskan gitu. Nah, akhirnya saya fokus kepada firman Tuhan ini tentang judulnya, kepercayaan kepada Allah dalam kesusahan. Nah, jadi saya mengajak juga Bapak Ibu ya, pada saat kapan Bapak Ibu atau kita atau saya mengalami kesusahan atau ketakutan ya. Nah, apakah pada saat sakit, apakah pada saat belum dapat atau kehilangan pekerjaan,
atau pada saat bisnis lagi lesu, ya, atau pada saat mengalami hal-hal yang lain gitu. Nah, ini salah satu poin yang kita bisa renungkan, di mana posisi kita pada saat kita mengalami kesusahan. Ya. Nah, kami punya cerita Bapak Ibu, punya cerita bahwa kesusahan yang paling besar yang kami rasakan adalah ketika anak kami ada mengalami benjolan, gitu ya. Nah, kemudian tindakan yang diambil oleh saran dokter adalah diangkat benjolannya, ya. Dan itu membuat kami sampai kepada depresi. Terlebih istri saya, gitu ya. Itu wajah itu udah kayak nggak karuan gitu, ya. Ciri-ciri orang susah. Ciri-ciri orang susah salah satunya dilihat dari wajahnya, ya. Kalau ada kerutannya di kening itu masih lumayan, tapi kalau nggak ada kerutannya tapi kelihatan susahnya gitu ya. Nah, jadi beban berat yang begitu besar, saya bayangkan juga ya tentang Daud. Ya, Daud itu mengalami satu hal yang luar biasa gitu ya. Nah, jadi takut ya, apabila kita mengalami takut, ya, apa yang selalu kita rasakan? Nah, rasa takut dan cemas dapat membuat ya percepatan detak jantung itu semakin kencang, ya, dan sehingga menyebabkan perubahan sirkulasi darah ke seluruh tubuh. Kalau jantung sudah nggak normal, detaknya sudah berlebihan atau kurang, nah itu mengakibatkan peningkatan aliran darah ke seluruh tubuh. Nah, orang yang sering mengalami kecemasan dan takut terlebih berisiko besar, ya, yang sering kita dengar kena serangan jantung. Nah, Bapak Ibu, ya, dalam Mazmur ini, ya, dengan iman Daud menyerahkan dirinya ke dalam tangan Allah. Sekalipun ketika itu ia sudah terjerumus ke dalam tangan orang-orang Filistin akibat ketakutan, ya. Nah, atau bisa juga kecerobohan atau kebodohannya. Nah, jadi kita bisa bayangkan Daud ini pernah berperang atau berselisih dengan orang Filistin karena membunuh Goliat, ya. Nah, ya, jadi Daud lari itu ke daerah orang Filistin. Nah, jadi ketika orang sudah susah hatinya, udah cemas, udah takut, maka ada kecenderungan orang itu melakukan ya di luar daripada nalarnya, ya, di luar daripada kemampuannya. Nah, coba kita baca sebentar 1 Samuel 21 ayat 10 sampai 15. 1 Samuel 21 ayat 10 sampai dengan 15. Daud di Gad. Kemudian bersiaplah Daud dan larilah ia pada hari itu juga dari Saul. Sampailah ia kepada Akis, raja kota Gad. Pegawai-pegawai Akis berkata kepada tuannya, bukankah ini Daud raja negeri itu? Bukankah tentang dia orang-orang menyanyi berbalas-balasan sambil menari-nari demikian? Saul mengalahkan beribu-ribu musuh, tetapi Daud berlaksa-laksa. Daud memperhatikan perkataan itu dan dia menjadi takut sekali kepada Akis, raja kota Gad itu. Sebab itu ia berlaku seperti orang yang sakit ingatan di depan mata mereka dan berpura-pura gila di dekat mereka. Ia menggores-gores pintu gerbang dan membiarkan ludahnya meleleh ke janggutnya. Lalu berkatalah Akis kepada para pegawainya, tidakkah kamu lihat bahwa orang itu gila? Mengapa kamu membawa dia kepadaku?
kekurangan orang gilakah aku, maka kamu bawa orang ini kepadaku, supaya ia menunjukkan gilanya dengan dekat aku. Patutkah orang yang demikian masuk ke rumahku? Nah, ini kisah Daud, dia masuk ke daerah orang Filistin, lari dari Saul, ya. Dan tapi yang menariknya di sini Bapak Ibu, ternyata benar ya, kalau orang gila itu tidak boleh diadili. Ya, ini ada juga dasar hukumnya. Walaupun Daud membuat men-setting dirinya seolah-olah menjadi orang gila gitu ya. Dan mungkin salah satu dasar hukum tidak boleh menghukum orang gila adalah mungkin bisa juga dari firman Tuhan ini. Nah, di sini Daud ya merubah keadaan atau mengubah tingkah lakunya, ya, sehingga ia berlaku seperti orang sakit ingatan, dan ternyata Daud berhasil. Nah, Bapak Ibu, saya coba merenungkan dari Mazmur 56 ini dibagi menjadi 3 bagian. Nah, ayat yang kedua, yang pertama ayat yang kedua, kasihanilah aku ya Allah. Ya, di sini Daud berdoa supaya dia bisa mendapatkan belas kasihan dari Allah. Ya. Nah, kemudian karena tidak bisa ya mendapatkan belas kasihan lagi dari manusia. Dan kadang-kadang kita juga demikian rupa dalam kehidupan ini. Ya, waktu kita mendapatkan satu masalah yang besar, ya, dan kemudian seolah-olah tidak ada lagi teman yang memperhatikan atau kurang perhatian, maka paling tepat adalah lari kepada Allah. Saya diberkati kemarin atas kesaksian daripada Pak John Winata. Ya, dia mengatakan kesusahannya dia nggak mau cerita kepada orang lain, ya, tapi dia cerita kepada Tuhan dan Tuhan melakukannya dengan cara yang ajaib. Nah, kesaksian-kesaksian ini sudah sangat sering kita mendengarkan, ya, sangat sering kita mendengarkan. Dan saya pun sekarang mempunyai hal yang sama, Bapak Ibu, ya, tentang kesusahan-kesusahan. Ya, kalau saya cerita kepada manusia, ya kayaknya nggak membantu juga. Dan memang yang paling enak adalah curhat itu kepada Allah, curhat itu kepada Tuhan. Ya, curhat kepada Tuhan itu sangat sangat aman dan nyaman, ya. Sangat aman dan nyaman curhat kepada Tuhan. Yang kedua adalah ya kalau kita bisa curhat kepada orang-orang yang benar-benar ya yang bisa memberikan solusi, bisa membantu. Bukan hanya membantu dalam hal-hal misalkan contoh materi, bukan hanya itu, ya, tetapi juga bisa membantu mendoakan kita dan juga mengarahkan kita supaya lepas daripada masalah tersebut. Nah, jadi kita kembali dalam keadaan seperti ini, Daud berseru kepada Tuhan. Ya, katanya, kiranya Engkau mengasihi aku sekarang, atau aku binasa. Ya. Saya menggarisbawahi kalimat ini, Bapak Ibu. Kiranya Engkau mengasihi aku, kiranya Allah mengasihi aku, atau saya binasa. Apakah ini harapan atau doa orang frustasi? Ya. Tapi kalau saya merenungkan, enggak juga. Daud itu benar-benar memang dalam posisi sangat terjepit. Ya. Dia udah nggak bisa lagi sampai dia lari, ya harusnya dia lari itu kalau misalkan kita kenal sekarang ada safe house, ya ada rumah yang dipersiapkan, rumah yang nyaman, ya rumah yang aman. Kalau kita lihat misalkan dalam cerita-cerita film action, ya atau mungkin setiap negara itu menyiapkan namanya safe house. Jadi orang-orang yang ini ada kayak yang sekarang ini misalkan siapa ini? Muhammad KC. Nah, Muhammad KC itu mau ditarik kepada rumah safe house, ya. Nah, jadi tapi dalam keadaan seperti ini, Daud udah kehilangan arah sehingga dia bukan lari ke safe house, bukan lari ke tempat yang aman dan nyaman, tetapi lari ke ke
tempat musuh yang pernah dia binasakan, yaitu si Goliat. Nah, belas kasihan Allah dapat menjadi tempat tujuan kita melarikan diri. Ya, dan belas kasihan Allah pasti dapat kita andalkan. Amin. Kita boleh meminta belas kasihan itu di dalam doa dengan iman. Karena kita sedang dikepung dari segala penjuru oleh kesulitan dan bahaya. Nah, Bapak Ibu, ya kesulitan dan bahaya atau apapun yang kita hadapi pada saat ini, ya seperti tadi kesehatan, pekerjaan dan lain-lain, ya atau mungkin keuangan dan lain. Nah, paling tepat adalah ya paling mantap adalah lari kepada Tuhan. Wah, kepada Tuhan, mengerang, menangis, ya kadang-kadang sampai tidak bisa ngomong lagi, ya saking udah penatnya, saking sudah begitu bebannya begitu berat, nggak ngomong pun udah nggak bisa lagi, ya. Nah, datanglah kepada Tuhan. Nah, kemudian yang kedua adalah di antara ayat 4 dan 5, waktu aku takut, aku ini percaya kepadamu, kepada Allah yang firman-Nya kupuji, kepada Allah aku percaya, aku tidak takut. Nah, di bagian kedua ini, Daud mendapatkan keberanian ya, di dalam Allah dan di dalam janji dan kuasa pemeliharaannya. Nah, di tengah-tengah keluhan-keluhannya, dan sebelum dia menyampaikan apa yang ingin dia katakan tentang tubuhnya, dia bersorak-sorai ya kepada Allah yang firman-Nya kupuji. Dia bersorak-sorai. Wah, ini luar biasa Bapak Ibu ya. Ini sesuatu yang sangat yang sangat saya renungkan ya. Dia udah dalam keadaan kayak gitu, dia bersorak-sorai ya untuk masuk dalam perlindungan ilahi. Nah, kalau kita perhatikan tekadnya sudah bulat bahwa Allah lah andalannya ya. Jadi dalam Daud dalam keadaan kesusahan, dalam keadaan merasa terintimidasi, tidak selamat, takut, kemudian dia menaikkan sorak-sorai, ya, menaikkan puji-pujian, ya, dan tekadnya sudah bulat bahwa Allah andalannya. Ketika bahaya mengancam dan semua andalannya gagal, ya, maka Daud percaya kepada Allah. Apapun masalah yang kita hadapi seolah-olah bahkan gagal, maka ya Daud memberikan contoh kepada kita untuk datang kepada Allah ya. Nah, Daud juga membulatkan hatinya ya menjadikan janji-janji Allah sebagai pokok-pokok pujiannya. Pernyataan Daud ini benar-benar bisa menjadi rema bagi kehidupan kita dan melakukan hal yang sama. Kepada Allah yang kupuji, bukan karena pekerjaan ajaib yang telah Tuhan lakukan. Ya, bukan hanya pekerjaan-pekerjaan, tetapi semuanya. Ya. Nah, dengan dukungan dari Allah, dia akan menentang semua kekuatan. Nah, ini poin pentingnya. Setelah dia menyerahkan, meminta dukungan dengan Allah, maka kita sering mengenal Allah yang berperan. Ya, Allah yang berperan. Jadi kalau misalkan dalam posisi ya awalnya si akunya atau sayanya di depan untuk berperang ya dengan masalah-masalah saya, tapi ketika saya menaikkan pujian dan berdoa dan menyerahkan kepada Tuhan, maka Tuhan yang berperang. Kita yang ada di belakang. Tuhan melakukan bagian Tuhan, saya melakukan bagian saya. Nah, itu yang sangat indah dari pada Daud. Nah, yang ketiga adalah ya Daud sudah bisa melihat dan memperkatakan kejatuhan orang-orang yang berperang melawan dia. Nah, termasuk juga orang-orang lain yang bermaksud hendak bertahan di dalam dan dengan perbuatan jahat mereka. Ya. Nah, ayat 8 mengatakan, apakah mereka dapat luput dengan kejahatan mereka? Runtuhkanlah
bangsa-bangsa dengan murka-Mu, ya Allah. Nah, apakah mereka dapat luput dengan kejahatan mereka? Ya. Mereka berharap ya dapat luput dari hukuman Allah. Ya, karena mereka biasa luput dari hukuman manusia. Ya. Nah, ini yang sangat terjadi dalam dunia ini, terutama tentang keadaan politik di Indonesia. Ya. Suka-sukanya aja maki-maki. Saya kadang-kadang ya gimana ya taatnya orang yang dikatakan beriman, bukan beriman ya, beragama. Ya. Beragama begitu taat. Tapi kenapa ya mereka suka memaki-maki orang? Ya. Suka bukan hanya memaki-maki Bapak Ibu, tapi menyebarkan berita yang nggak benar, ya. Dan itu kalau misalkan kita lihat ya, waduh luar biasa itu ya. Saya tokoh negarawan politik yang saya lihat sekarang itu Pak Jokowi itu luar biasa sekali. Dihina, dicaci, dimaki, gitu ya. Dia diam saja. Yang ribut itu adalah orang-orang yang di sekelilingnya, ya. Bisa juga orang-orang yang mencari perhatian, bisa juga orang-orang memang merasakan bahwa enggak seperti itu harusnya dilakukan pada orang. Nah, tingkat-tingkat yang kekerasan, yang hoax seperti ini benar-benar merusak tatanan kehidupan kita sebagai orang-orang yang percaya, ya, orang-orang yang ada dalam negara ini, ya. Nah, Bapak Ibu, ayat yang terakhir 13 dan 14. Nazarku kepadamu ya Allah akan kulaksanakan, dan korban syukur akan kubayar kepadamu. Sebab Engkau telah meluputkan aku daripada maut, bahkan menjaga kakiku, sehingga tidak tersandung, maka aku boleh berjalan di hadapan Allah dalam cahaya kehidupan. Ya. Nah, ini Bapak Ibu ayat yang terakhir, ketika kita sudah mendapatkan berkat luput dari dari serangan musuh, ya, maka baik ya ada hal yang kita bayar. Sama seperti Bapak Ibu, kalau kita mau jalan ke satu tempat, katakanlah mau ke Bandung, ya. Kalau mau kita jalan ke satu tempat, mau lebih cepat, maka ya kita harus bayar harga, yaitu bayar tol, gitu ya. Ini simpel sekali, ya. Kalau kita tidak mau bayar harga, ya lewat jalan biasa, gitu. Kalau misalkan normal, misalkan 3 jam, kalau jalan biasa bisa 6 jam. Nah, ada harga yang kita bayar, ada harga yang kita bayar. Nah, sama juga, ya. Ketika kita memang sudah berdoa dan diluputkan dari masalah kita, ya, Tuhan sudah bantu, maka sangat layak, ya, sebagaimana di ayat 13 dan 14 ini, bahagian yang kita lakukan, bahagian yang kita harus bayar, ya. Nah, ini satu poin penting supaya benar-benar kita merasakan bahwa pertolongan Tuhan itu nyata, real, gitu ya. Pertolongan Tuhan itu dahsyat. Nah, kita menghargai pertolongan itu dengan cara menerapkan ayat 13 dan 14 ini. Nazarku kepadamu ya Allah akan kulaksanakan, dan korban syukur akan kubayar kepadamu. Demikian firman Tuhan, ya, kiranya menjadi rema buat kita semua. Kita tutup dalam doa. Bapa, kami mengucap syukur, Tuhan Yesus baik, terus menyertai kami. Dan kami sudah merenungkan firman Tuhan. Dan kami akui bahwa pertolongan Tuhan adalah yang terbaik. Dan sebaik dan seharusnya setiap kami mendapatkan masalah, datang kepada Tuhan, mengadu dan minta pertolongan kepada Tuhan.
agar Tuhan memberikan kekuatan sehingga kami cakap menanggung segala sesuatu karena memang penyertaan Tuhan. Terima kasih Bapak, dan kiranya Tuhan kami juga diajarkan untuk melakukan, memberikan yang terbaik, ya, sebagaimana Tuhan sudah menolong kami. Dan layaklah kami juga menolong sesama kami dengan cara, kemampuan, dan keberadaan kami masing-masing. Terima kasih Bapak. Terpujilah Tuhan Yesus, Allah kami yang hidup. Haleluya. Amin. Terima kasih Tuhan, Kau sangat baik. Kau Tuhan yang terlalu baik. Terima kasih Tuhan untuk setiap hari arti pengorbanan-Mu di salib. Itu terlalu besar Tuhan. Dengan apa kami harus membalasnya Tuhan? Hanya dengan penyembahan, pengucapan syukur, dengan segenap hati kami yang bisa menyenangkan hati-Mu Tuhan sebagai dupa yang harum. Terima kasih Tuhan, saat ini kami juga mau bersepakat berdoa bersama-sama dengan seluruh anggota TDP. Bapa, kami bersyukur atas penurunan COVID-19 yang semakin signifikan. Terpuji nama-Mu Tuhan. Terima kasih, kami tahu Tuhan dan kami tidak ragu siapa Tuhan kami yang kami sembah. Kesigapan, koordinasi, dan sinergi mulai dari pemerintah pusat, daerah, tim Satgas, tenaga kesehatan, aparat, keamanan, dan semua pihak. Sehingga Tuhan keadaan pandemik COVID dapat terkendali. Tuhan, kami betapa kami mengucap bersyukur Tuhan atas program vaksinasi yang juga berjalan dengan baik. Dan kami mau berdoa agar di sejumlah daerah yang masih tertinggal pelaksanaan vaksin dapat segera tertangani. Terima kasih Tuhan. Dengan semua ini kami tahu Tuhan tidak ada yang tidak terkendali oleh Kau ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Kami juga mau berdoa dan bersyukur Tuhan. Karena pada bulan Agustus 2021, Indonesia surplus 4,75 M US dollar Tuhan di sektor perdagangan karena ekspor yang tinggi dan produser yang berorientasi ekspor dipermudah. Kami terus berdoa bagi kemudahan yang berusaha di Indonesia semakin baik dan setiap sistem tidak mempersulit para pelaku bisnis. Terima kasih Tuhan. Terima kasih atas campur tangan-Mu Tuhan buat orang-orang yang terlibat. Kami juga mau berdoa Tuhan bagi keamanan Papua, khususnya pasca peristiwa penyerangan terhadap tenaga kesehatan nakes di distrik Kiwirok, Kabupaten Pegunungan Bintang, Papua. Kami mau berdoa Tuhan. Tuhan kami tahu Tuhan bisa berada di setiap tempat, di setiap keadaan Tuhan. Kami tahu tidak satu pun yang luput dari mata Tuhan. Kami juga mau berdoa Tuhan untuk hikmat bagi aparat keamanan khususnya TNI, Polri, dan BIN dalam menghadapi KKB di Papua agar perdamaian tercurah di tanah Papua dan tidak ada lagi pertumpahan darah di atas tanah Papua. Tuhan kami berdoa agar semua masyarakat di sana, siapapun itu Tuhan, mereka adalah orang-orang yang takut akan Tuhan sehingga mereka mempunyai adab yang penuh kasih. Sebagaimana Tuhan mengajarkan kasih pada kami semua. Terima kasih Tuhan, Kau sertai juga seluruh anggota TDP Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Engkau Allah yang hebat. Kami bangga mempunyai Allah seperti-Mu. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Haleluya. Mari kita satukan hati. Kita renungkan sejenak. Mazmur 56
Ayat 13 berkata, nazarku kepadamu, ya Tuhan, akan kulaksanakan, dan korban syukur akan kubayar kepadamu. Saudara kasih dalam Tuhan, apakah kita semua sudah bernazar ketika kita berdoa? Bernazar itu adalah sebuah ucapan syukur dan pujian kepada Tuhan yang terdapat dalam banyak mazmur. Keluhan mengharapkan Tuhan akan mendengar dan menjawab permohonan minta tolong yang sangat serius dari pemazmur. Ketika Tuhan menjawab, pemazmur sekali lagi memanjatkan ucapan syukurnya. Keinginan kita mengutarakan terima kasih kepada Tuhan karena doa yang sudah dijawab sering kita dapati di dalam mazmur. Mazmur pengucapan syukur adalah sebuah respon dari keluhan yang dijawab oleh Tuhan. Juga ada hubungan erat di antara pujian dan pengucapan syukur. Pengucapan syukur merupakan sebuah bagian dari pujian itu sendiri. Mari kita memuji Tuhan. Setiap pagi kita menyembah Tuhan agar keluh kesah kita dijawab oleh Tuhan. Seperti Hana berdoa dan bernazar di 1 Samuel 1 ayat 11 berkata, kemudian bernazarlah ia, katanya, Tuhan semesta alam, jika sungguh-sungguh Engkau memperhatikan sengsara hamba-Mu ini, dan mengingat kepadaku dan tidak melupakan hamba-Mu ini, tetapi memberikan kepada hamba-Mu ini seorang anak laki-laki, maka akan aku berikan dia kepada Tuhan untuk seumur hidupnya, dan pisau cukur tidak akan menyentuh kepalanya. Inilah doa kita yang kita panjatkan setiap pagi, dan mari kita belajar bernazar kepada Tuhan untuk mengucap syukur setiap hari. Mari kita panjatkan ucapan syukur di hadapan Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan, apapun yang Engkau berikan kepada kami. Kami percaya itu adalah jawaban yang terbaik Tuhan. Saat ini Tuhan kami beriman, apapun sakit penyakit kami, apapun pencobaan kami, Engkau telah menjawabnya. Kami telah sembuh ya Tuhan. Kami telah sembuh ya Tuhan. Mari kepalkan tangan-Mu. Ini adalah tanda kekuatan yang Tuhan berikan kepada kita semua. Kekuatan yang Tuhan berikan, mari kita sertakan ucapan syukur di hadapan Tuhan. Mari sekali lagi kita berdoa. Mari sekali lagi kita bermazmur. Dan sekali lagi kita mengucap syukur dengan berbahasa roh. Mari semua berbahasa roh. Mari semua berbahasa roh. Haleluya, haleluya.
Oh la la baya se. Kami mengucap syukur Tuhan. Kami mau bernasar Tuhan. Jikalau Engkau telah menyembuhkan kami, kami akan menabur Tuhan. Kami akan menabur Tuhan di tanah yang subur Tuhan, di mana tempat kami tertanam ya Tuhan. Gereja-gereja kami akan dipulihkan ya Tuhan. Keuangan-keuangan gereja kami Tuhan masing-masing akan dipulihkan ya Tuhan. Kami akan menabur di gereja-gereja kami tertanam ya Tuhan. Mari bernasar kepada Tuhan. Jika Engkau menerima berkat, jika Engkau menerima kesembuhan, mari bernasar berjanji kepada Tuhan. Kita akan menabur di gereja-gereja kami yang tertanam. Kami akan tertanam di gereja lokal kami Tuhan masing-masing. Kami akan menabur ya Tuhan, sehingga gereja-gereja kami akan bertumbuh ya Tuhan. Sehingga gereja-gereja lokal kami akan bertumbuh Tuhan. Gereja-gereja kecil, gereja-gereja yang sedang mengalami kesulitan di saat pandemi ini Tuhan akan berakhir Tuhan. Kami akan menabur ya Tuhan. Kami akan menabur ya Tuhan. Karena kami tahu kami yang menuai di tempat kami tertanam ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkau telah menyuburkan tanah-tanah kami ya Tuhan, di mana tempat kami tertanam saat ini ya Tuhan. Kami percaya Tuhan, bukan hanya berkat seperti uang, tetapi berkat kesehatan itu juga adalah berkat. Berkat kesehatan, berkat sakit-sakit disembuhkan. Berkat keluarga-keluarga yang terpecah belai, Engkau sembuhkan. Keluarga Engkau pulihkan. Segala pergumulan Engkau jawab ya Tuhan. Engkau pulihkan saat ini juga ya Tuhan. Oleh sebab itu kami mau mengucap syukur di hadapan-Mu Tuhan. Kami mau belajar seperti Daud. Kami mau belajar seperti Hana yang mengucap syukur di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus, haleluya. Terima kasih Tuhan, haleluya. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan Yesus. Bapa di surga, hamba-Mu berdoa untuk Bapak John Ferry ya Tuhan, yang telah menyampaikan isi hati-Mu. Engkau pulihkan ya Tuhan. Segala penyakit, segala virus, Engkau singkirkan di dalam nama Tuhan Yesus. Tidak ada COVID di dalam keluarga ini.
Sebentar lagi ia akan swab di rumah sakit. Oh Tuhan, jadikan ia negatif ya Tuhan. Jadikan swabnya menghasilkan hasil yang negatif terhadap COVID ya Tuhan. Keluarga ini Engkau tutup bungkus dengan kuasa darah-Mu. Kami percaya dengan iman ya Tuhan. Ia melangkah melakukan swab ya Tuhan. Apapun yang terjadi ya Tuhan, Engkau berikan hikmat marifat kepadanya ya Tuhan. Keluarga ini Engkau tutup bungkus dengan kuasa darah-Mu. Adapun benjolan yang terjadi kepada anaknya ya Tuhan, kepada keluarga ini ya Tuhan, Engkau angkat di dalam nama Tuhan Yesus. Saat ini juga ya Tuhan, Engkau pulihkan. Jika mujizat boleh terjadi kepada kami ya Tuhan, mujizat itu juga boleh terjadi kepada keluarganya Bapak John Ferry ya Tuhan. Terima kasih yang bertugas pagi hari ini, semuanya Engkau berkati. Dan yang mengikuti Zoom pada pagi hari ini, yang sudah mengikuti doa-doa pagi hari ini, Engkau juga berkati, Engkau pulihkan semuanya. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. 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 Shalom Bapak Ibu, selamat pagi. Terima kasih buat Pak Double John. Wah, ini John Winata dan John Ferry ya, luar biasa. Di sini banyak yang namanya double ya. Puji Tuhan, pagi ini kita sudah diingatkan melalui firman Tuhan, kalau kita susah jangan cari orang lain. Ya, cari Tuhan. Ya, tidak akan mengecewakan jawabannya. Puji Tuhan. Selamat datang buat Ibu Isna Sari ya. Selamat pagi Ibu, selamat bergabung. Ibu boleh dibuka, Ibu tinggal di mana? Saya tinggal di Pagedangan, Pak. Pagedangan, baik. Selamat datang Bu, dan kami mengundang kembali Ibu Isna Sari untuk bergabung Senin sampai Sabtu ya. Jam 4:30 kita mulai sampai jam 6 pagi. Ini luar biasa, Senin sampai Sabtu ya. Tidak ada yang bisa bertahan kalau memang tidak punya kerinduan untuk mencari Tuhan. Ini Bapak Ibu di sini orang-orang militan banget ya, yang mencari Tuhan benar-benar pagi-pagi ya, di mana saat-saat orang sedang terlelap tidur ya. Ya, teman-teman di sini datang kepada Tuhan, dan saya yakin jeripaya kita tidak akan sia-sia. Amin. Orang yang berharap sama Tuhan pasti tidak akan dikecewakan. Apa yang kita bayar harga, Tuhan akan memberikan sesuatu yang tidak pernah kita pikirkan. Amin saudara. Ya baik. Kita akan tutup doa pagi kita. Ada permohonan doa, ada 2 permohonan doa. Saya mohon nanti di Pak John Ferry untuk berdoa, dan doa berkat ditutup oleh Pastor Darius. Silakan Pak John Ferry, saya akan share. Oke Pak John, silakan Pak John. Kembali Bapak, kami mengucap syukur karena pertolongan, perbuatan, kasih setia Tuhan Yesus luar biasa yang kami rasakan. Sangat banyak hal yang kami bisa dapatkan pada hari ini Tuhan. Dan biarlah kami terus mengucap syukur dalam segala hal. Bapak, kami naikkan doa sepakat kami Bapak buat Ibu Aeng. Agar Tuhan sembuhkan dia dari demam dan badannya yang sakit. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa agar Bu Aeng dapat disembuhkan. Dan juga kami berdoa Tuhan buat Ibu Heri, adik daripada Ibu Ana, agar Tuhan juga sembuhkan dari sakitnya. Ya. Di dalam nama Tuhan Yesus, ya, yang sakit, baik itu Ibu Aeng maupun Pak Heri, maupun kami semuanya, dipulihkan, disembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Dan kiranya Tuhan, lewat firman Tuhan pada hari ini, dikuatkan kami kembali untuk kami mempunyai nazar
karena Tuhan sudah menolong kami. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan kehidupan kami. Haleluya. Terima kasih semua. Tuhan berkati. Pastor Darius, nggak ada suaranya? Belum ada suara, Pak. Volume mic-nya jangan digedein. Belum ada suara. Oke, kalau gitu ditutup Pak John Ferry, John Winata ada Pak? Silakan Pak. Doa berkat Pak. Baik. Mari saudara kasih dalam Tuhan, angkat kedua tanganmu. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih acara dari pagi sampai sekarang. Kami percaya itu semua karena ada penyertaan-Mu ya Tuhan. Jika tanpa penyertaan-Mu kami tidak akan kuat ya Tuhan. Karena kami percaya, kami tahu daging ini lemah ya Tuhan. Tetapi karena roh-Mu ya Tuhan yang menguatkan kami. Sehingga roh kami juga dikuatkan. Sehingga daging kami mau nurut kepada roh kami ya Tuhan. Kami percaya itu karena kuasa-Mu Tuhan. Roh Kudus hadir di tengah-tengah kami. Api Roh Kudus telah membakar kami semua ya Tuhan. Sehingga kami memiliki semangat yang menyala-nyala seperti api Roh Kudus ya Tuhan. Engkau telah mengurapi worship leader kami ya Tuhan, Ibu Ana ya Tuhan. Engkau telah mengurapi Amin. Pak John Ferry ya Tuhan. Dan keluarganya Ibu Rona juga yang telah berdoa buat kami semua ya Tuhan. Dan berdoa buat negara. Satu kata pun tidak Engkau tinggalkan ya Tuhan. Semuanya Engkau perhitungkan. Semuanya Amin. Engkau catat dan Engkau rekam. Dan Engkau jawab tentunya ya Tuhan. Amin. Ini kami rindu menerima berkat datang daripadamu. Haleluya. Mari kita terima berkat dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus. Persekutuan dengan Roh Kudus pagi ini yang begitu indah. Sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kedua kalinya menjemput kita di awan-awan yang permai. Yang saat ini juga Engkau telah diangkat menjadi kepala, bukan ekor, naik terus dan tidak pernah turun. Sama-sama berkata, amin. Amin. Haleluya. Kasih Pak John. Kasih Pak John, makasih Pak Pak John. John Winata. Makasih Pak John Makasih Pak John Ferry, Ferry. Pak John Winata. Makasih semuanya. Oke, sebelum kita Bu Ana, Family, makasih. bisa kita boleh memberkati membuka semuanya. kameranya. Kami berkat mengalir semuanya untuk Ibu semuanya. Ria, Pak Dodo, selamat datang kembali setelah berapa purnama. Iya Pak. Minta Ini maaf kita juga Pak. nggak ada ini. Pisahan. Oke, silakan Pak Andi boleh minta Boleh tolong ngomong Pak? sebentar ya? Ya, Nggak cuma mau menyampaikan sebentar aja. silakan Bu Esther. Nggak, saya mengucap syukur untuk teman-teman yang juga berdoa juga. Salah satunya grup doa pagi kita. Semalam anak saya dan bayinya sudah pulang. Itu sangat merasakan bisa Puji percepatan. Tuhan. Amin, amin, Puji amin. Tuhan, luar biasa. Tuhan Yesus ajaib ya. Amin. 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 Semakin Tuhan Senang semakin dengarnya. menyempurnakan ya Bu Esther, Amin, amin. bayi dan anaknya Ibu. Oke, silakan dibuka kameranya, Ibu Yayan boleh dibuka kameranya. Silakan Pak Off Andi. cam aja Pak. Nah gitu. Baik. Baik. 1, 2, 3. Slide kedua, semangat, semangat. Tuh lihat tuh Pak Rudi semangat tuh. Semangat.
Sudah Pak Kenli, terima Oke, kasih. terima kasih. Pak Andi. Makasih ya Pak Pak Andi. Kenli, terima kasih Pak Yang mau Jo. nyanyi bareng Pak Widoyo, Terima silakan. kasih. Silakan. Sampai ketemu. Selamat Iya, pagi. seperti pagi ini kita dikuatkan, kita tetap semangat walaupun dengan kita percaya bilur Tuhan tetap. Bilurnya sungguh heran, bilurnya membawa ketemuan. Asal percaya saja, semua sakit hilanglah, oleh darah Yesus tertolong. Bilurnya sungguh heran, bilurnya membawa kesembuhan. Asal percaya saja, semua sakit hilanglah, oleh darah Yesus tertolong. Tetap semangat saudara, oleh bilur Tuhan kita telah disembuhkan. Yang sakit katakan sudah sembuh oleh bilur Tuhan. Kita menjalani hidup ini dengan ucapan syukur pada pagi ini. Katakanlah, bilurnya telah menyembuhkan dalam kelemahan tubuh kita. Bilurnya sungguh heran, bilurnya membawa kesembuhan. Asal percaya saja, ulah sakit hilanglah, oleh darah Yesus tertolong. Asal percaya saja, semua sakit hilanglah, oleh darah Yesus tertolong. Asal percaya saja, semua sakit hilanglah, oleh darah Yesus tertolong. Oke, selamat pagi, selamat beraktivitas kembali, tetap semangat, jaga kesehatan. 1, 2, 3.